wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Salwa Arum Kinanti sebagai Mbok Rondo dan Mbok Dadapan. Saya Angelita Putri sebagai Kelenting Biru. Saya Aufa Febrian Rendra sebagai Dewi Kartaji dan Kelenting Kuning. Saya Fusatul Amilo sebagai Kelenting Merah. Saya Zulvia sebagai Kelenting Hijau. Saya Fatima Faldandra sebagai Pangeran. Ande lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Genjala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Genjala dipimpin oleh Raja Jaya Negara, dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayang Rana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Genjala, dengan Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Genjala diserang musuh. Ketika pertempuran terjadi, Dewi Sekartaji melarikan diri. Lalu dia menyamar menjadi gadis desa dan tinggal dengan janda yang bernama Mbok Rando dan 3 orang putrinya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik oleh ibu tiri dan 3 orang saudaranya. Setiap hari, dia disuruh oleh 3 saudaranya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangatlah pemalas. Mereka bisanya hanya mengurus saja. Cuciin bajuku dong. Selendangku juga ya. Selendangku juga dong. Yang bersih ya bajunya. Baik, Kak. Kerajaan Genjala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya. Tetapi dia bersedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Dia pun bertekad untuk mengembara dan mencari Dewi Sekartaji. Aduh, saya tersesat. Ini itu siapa ya? Wah, itu ada ibu-ibu kayaknya ada bertanya. Maaf Bu, dengan kakek ada saya. Wah, siapa ya? Saya pengembara. Ini dia siapa ya? Ini desa Dadapan, Nak. Sedang apa kamu di sini? Saya sedang mengembara Bu. Saya tersesat. Wah, baiklah kalau begitu. Maukah kamu saya angkat jadi anak angkat saya? Wah, baik Bu. Di pagi yang cerah, Mbok Rando berkumpul dengan para putrinya. Putri-putri Mbok Rando sangatlah cantik. Mbok Rando sangat cinta dan sayang kepada anak-anaknya. Tetapi berbeda dengan Kelenting Kuning. Sebagai anak tiri, dia sangatlah dibedakan kasih sayangnya. Anak-anakku yang cantik, kemarilah. Iya, Mbak. Ada apa, Mbak? Jadi begini, Mbok mempunyai berita yang sangat penting. Berita apa tuh, Mbak? Iya, Mbok, kelihatannya penting sekali. Berita apa, Mbok? Jadi gini, kalian tahu kan Mbok Rondo Dadapan yang mempunyai anak yang sangat tampan, namanya Ande Lumut. Hah? Ande lumut? Tampan? Iya, jadi cobalah dari antara kalian pergi ke rumah Ande Lumut untuk melamarnya. Siapa tahu dari antara kalian akan menjadi istrinya. Iya, Mbok, kami mau. Baiklah kalau begitu, Mbok akan dadangi kalian secantik mungkin. Baik, Mbok. Mbak, apakah hijabku sudah rapi? Sudah, Nak. Aku, Mbok, sudah cantik. Ngapain lihat-lihat? Kiri ya lihat kita semua cantik-cantik. Tidak kok.
Dari kejauhan, Kelenting Kuning melihat saudari tirinya hendak berangkat menuju rumah Ande-Ande Lumut. Tak lama kemudian, Kelenting Kuning mendekati Mbok Rando. Mbok, saya izin bicara. Cara apa? Sepertinya saya juga mau dan melamar jadi istri Ande-Ande Lumut. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Sudah, Mbok. Baiklah kalau gitu biar Mbok dandani. Beda, kamu cuci nih kuahnya di sungai. Baik, Mbok. Hai gadis cantik, Hah, siapa kamu? kamu jangan takut. Mau apa kamu? Aku akan memberimu sebuah pusaka, terimalah. Semoga kelak akan berguna bagimu. Baiklah, terima kasih. Di sebuah sungai yang airnya deras, disitulah Yuyu Kangkang hidup. Dia yang menguasai sungai itu. Dialah si Yuyu Kangkang yang licik. Yuyu Kangkang sang penjaga sungai tersebut sedang mondar-mandir mengawasi sungai tersebut. Jika ada seseorang yang datang, Hohohoho, siapakah itu yang datang dari kejauhan? Wah, sungainya banjir. "Iya Mbok Yu, bagaimana cara kita menyeberang?" Lihat itu Yuyu Kangkang. Wah iya, kita minta tolong Yuyu Kangkang saja. "Iya Mbok Yu." Yuyu Kangkang, apakah kamu bisa menolong kami? Hahaha, ada apa gadis manis? Yuyu Kangkang, bisakah kamu menolong kami melewati sungai ini? Wah, itu berat sekali. Bahaya sungainya. Aku mau minta imbalan. Imbalnya apa? Uang. Wah, kamu itu mata duitan. "Iya, Yuyu Kangkang mata duitan." Tidak, aku tidak mau uang. Hahaha. Lalu apa? Imbalan yang aku mau adalah berikan semua selendang kalian kepadaku. Mau kemana kalian? Mana imbalannya? Wah, senang sekali aku dapat memiliki selendang-selendang cantik dari gadis-gadis itu. Hahaha. Hohohoho, itu apa? Baunya tidak enak sekali. Wajahnya jelek lagi. Wah, kok banjir ya? Bagaimana aku bisa menyeberangi sungai ini? Wah, itu ada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, tolong seberangkan saya melewati sungai ini dong. Kamu tidak mau, aku tidak mau. Nanti aku kasih kamu uang. Tidak mau. Sudah sana pergi, jangan di sini, dasar orang jelek. Kamu kenapa jahat begitu Yuyu Kangkang? Ya udah, kalau itu mau, aku akan membuatmu tunduk kepadaku. Sekarang cepat bawa aku menyeberangi sungai ini. Sementara itu, di sebuah desa bernama Dadapan, Mbok Rondo sedang menyapu rumah. Di rumah itulah si Ande-Ande Lumut tinggal. Tiba-tiba datang rombongan gadis-gadis cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kelenting merah. Saya kelenting biru. Saya kelenting hijau. Wah, ada gadis-gadis cantik. Ada perlu apa? Kami ingin melamar Ande-Ande Lumut. Melamar Ande-Ande Lumut. Baiklah, Mbok panggil dulu ya Ande-Ande Lumutnya. Iya, Mbok. Silahkan duduk. Iya, Mbok. Putraku, si Ande-Ande Lumut ada gadis cantik ingin melamarmu. Apa gadis cantik? Siapa mereka mau? Mereka yang bernama kelinting merah, kelinting biru, dan kelinting hijau. Saya tidak mau kok, karena selendang mereka sudah diambil oleh Yuyu Kangkang dan itu akan dapat tugasnya. Maaf sekali ya gadis-gadis cantik, ternyata Ande-Ande Lumut tidak mau dengan kalian. Baiklah, Mbok.
Kelenting Kuning menuju rumah Mbok Rondo. Siapa ya? Saya Kelenting Kuning yang melamar si Ande-Ande Lumut. Apa? Nomor anakku? Tidak salah. Aku saja ditolak, apalagi kamu. Coba dulu, Mbok. Baiklah, putraku, si Ande-Ande Lumut ada Kelenting Kuning yang ingin melamarmu. Apakah kamu setuju? Ya, aku tidak setuju. Apa? Kamu setuju menerima lamaran dari Kelenting Kuning? Apa tidak salah? Tidak, Bu, karena dia sudah menjadi pilihan saya. Baiklah, kalau begitu itu pilihanmu, tidak apa-apa. Wah, ternyata rendahan sekali ya seleramu Ande-Ande Lumut. Bu, saya sebenarnya pangeran yang sudah menjadi pahlawan. Apa? Pangeran? Apa? Pangeran? Oh tidak! Ya, Bu, saya sudah menemukan pilihan saya dan saya akan menemukan kerajaan. Akhirnya, Kelenting Kuning menjadi istri Ande-Ande Lumut. Wajahnya yang jelek dan baunya seketika berubah menjadi putri yang cantik. Sesungguhnya dia adalah putri Sekertaji. Dan Ande-Ande Lumut kini menjadi seorang raja, mewarisi kerajaan ayahnya. Pangeran dan Kelenting Kuning hidup bahagia selamanya.